Assalamualaikum ya Isa ya Musa alaihissalam. Assalamualaikum ya Nuh alaihissalam. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi abdi, bismillahi fi dami. Bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi abdi. Bismillahi nuri, nuru, nurullah, nuru rabbi, bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Ahad Zatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat pengajian rutin Selasa, malam Sabtu, malam Ahad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dan juga selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara, ya, di seluruh wilayah Asia Tenggara, dan juga sahabat-sahabat Australia, Taiwan, ya, Jeddah, Riyadh, Taif, ya, dan sahabat-sahabat yang ada di Inggris juga dan Turki dan beberapa tempat yang lain. Pertama yang utama, marilah kita senantiasa adalah tentu saja bersyukur pada Allah. Karena pada dasarnya adalah itulah yang harus kita selalu jaga, adalah bersyukur kepada Allah secara bil lisan, ya, syukur bil lisan, syukur bil qalbi, dan syukur al jawari. Syukur secara ucapan dan syukur adalah secara itikad pada hati, dan yang paling utama adalah syukur adalah bagaimana adalah diperbuat dengan tubuh ini, sahabat. Karena itulah syukur yang sesungguhnya. Demikian pula adalah tobat kepada Allah, ya, baik secara taibin, baik secara adalah inabah, ya sahabat. Tobat dari kata taba ya tubuh taubatan adalah kembali kepada Allah secara sempurna. Pada malam hari ini Abah akan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Adalah pada dasarnya seluruh persoalan yang dialami oleh manusia dalam kehidupan ini adalah pada dasarnya adalah karena masih piroknya kita dengan Allah. Pada dasarnya masih adanya kegelapan, masih adanya kelupaan. Maka pada dasarnya di alam dunia ini bukan harus miskin, bukan harus susah, bukan berarti tidak boleh makan buah khuldi, tapi pada dasarnya adalah kita tidak boleh lupa
lupa. Itulah inti lupa. Maka itulah Allah ingatkan kita adalah wala zikrullah akbar. Dan ingat pada Allah itu akbar. Ya. Makanya berpindah mengingat Allah dari la ilaha illallah kepada la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Akbarlah Allah pada saat la ilaha illa ana. Maka secara syariat kita mengingat Allah dengan mengucapkan. Lisan kita mengatakan bahwa tiada yang lain selain Tuhan, tiada lain selain, tiada ilah, semuanya hanya Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang bergerak, yang diam kecuali Allah. Disitulah penyebab manusia tidak merindukan Allah adalah, penyebab manusia tidak mencintai Allah adalah karena manusia tidak merasakan kebaikan Allah. Justru manusia lebih melihat adalah kebaikan-kebaikan makhluk, tapi Allah tidak pernah dilihatnya. Maka neraka, sahabat, adalah segala kesulitan yang dihadapi dalam hidup adalah disebabkan karena lupa pada Allah. Nabi Adam alaihissalam adalah terusir dari sorga, terusir daripada adalah karena lupa pada Allah. Bahasa terusir itu lupa. Jadi bahasa terusir dari sorga itu adalah lupa. Jadi bahasa terusir itu adalah mabuk. Bahasa terusir itu mati. Bahasa terusir itu adalah tidak sadar dari semua, ya. Maka itulah perjalanan kita di alam dunia ini adalah untuk kembali kepada Allah itu kembali sadar. Nah, dan yang pertama yang harus kita sadari adalah tadi, ya. Maka Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bagaimana kita merasakan kedekatan dengan Allah. Dan Allah mengatakan adalah bukan qarib tapi qarib, maha dekat, sahabat. Tetapi bagaimana kedekatan dengan Allah? Jauh tak berjarak, dekat tak dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Disinilah yang manusia itu adalah, maka pada saat dia itu adalah lupa, maka Allah ingatkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Apa lupa? Lupa pada syariat adalah lupa bahwa sesungguhnya seluruh gerak pada tubuh ini adalah gerak dan diam Allah. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Maka zikir pada tubuh ini adalah kita harus liko dengan Allah adalah secara dohir pada tubuh kita ini. Dengan menyaksikan segala apa yang datang pada tubuh ini. Maka marilah kita saksikan Allah, nur af'al Allah pada tubuh ini. Nur dalang pada wayang-wayang ini, sahabat. Maka selama manusia itu tidak kenal, maka kepada Allah dia tidak akan pernah merasakan cinta pada Allah. Ya, dan karena cinta itu adalah setelah kita menyadari. Dan kenapa sekarang ini banyak manusia tidak merindukan Allah. Bahkan dia takut pada Allah dari semua. Karena memang awalnya karena manusia salah bercerita tentang Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia tidak mengerti siapa Tuhannya. Pada Tuhannya mengatakan adalah betapa dekatnya kita dengan Tuhan. Tetapi pahami adalah bagaimana adalah hulul, bagaimana ittihad, bagaimana adalah wahdatul wujud, bagaimana wahdatul syuhud. Itu kita harus ngerti ilmunya. Kenapa gerak tubuh ini disebut dengan mujassimah adalah itikad. Itu ada orang pada mujassimah, ada itikad pada jabariyah, ada itikad yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi pada dasarnya masih mereka adalah ahli pirok semua. Karena tidak pernah dia berjamaah jam'u dengan Allah dari semua. Manusia terjebak pada ruang dan waktu. Sahabat, mulianya satu ruang, satu waktu bukan karena ruang dan waktu itu, tetapi adalah karena jam'unya bersama Allah. Maka kita pahami sesungguhnya adalah
sepertiga malam terakhir bisa kita rasakan di waktu duhur, di waktu kapanpun, tadi semua. Sepertiga malam terakhir adalah isyarah kepada orang pada makom sifat, pada makom Muhammad, tadi semua. Di sepertiga adalah pada fuadnya, tetapi belum sampai kepada syir, kepada rasa. Nah itulah maka kenapa manusia tidak mencintai Allah, karena dia tidak merasakan kebaikan Allah pada dirinya. Tidak merasakan adalah bagaimana, dan manusia tidak cinta pada Allah karena tidak merasakan kebaikan Allah. Bahkan akhirnya Allah dipitnah, yang menyiksa dalam neraka, menyiksa dalam kubur karena kebodohan tadi semua. Ya, karena kebodohanlah kamu menganggap hal demikian. Kamu tidak mengerti apa yang dikatakan Rasulullah, kamu tidak mengerti apa yang difirmankan Allah. Maka marilah kita raih sorga hari ini. Marilah kita sampai pada puncak kesadaran tadi semua. Adalah puncak kesadaran adalah berarti adalah puncak adalah terang benderang sampainya pada Jabal Nur. Jabal itu adalah puncak. Adapun adalah nur adalah cahaya, berarti puncak pada cahaya tadi semua. Adapun puncak pada cahaya adalah sudah sampai kepada arupa datu, ya. Artinya adalah alam tidak berbentuk. Alam masih tidak berwujud. Karena Abah sudah jelaskan secara fisika, pada dasarnya seluruh isi alam ini, walaupun dia wujud materi, sebenarnya energi. Walaupun wujud energi, sebenarnya adalah cahaya. Maka disitulah manusia. Hanya manusia-manusia cahaya yang akan memahami itu, merasakan itu, membuktikan itu. Karena pada dasarnya, pada saat sudah ada cahaya, hilanglah kegelapan. Pada saat ada cahaya, hilanglah lupa dari semua. Adapun lupa itulah wujud daripada kegelapan. Itulah kisah Adam terusir dari semua. Dari sorga, dan sementara Idris adalah pada saat sampai pada puncak kesadaran, sampailah pada sorga dari semua. Nah, kalau sudah pada sorga, kata Nabi, kalau sudah sampai nanti di sorga, tidak ada lagi halal haram. Di sorga itu adalah khomarnya halal dari semua. Seluruh makhluk ini halal dari semua ya. Kalau sudah di sorga. Bahkan disusul oleh Nabi dalam sebuah hadis yang mengumpamakan penghujung manusia itu adalah bahrul hayat. Bahrul itu laut, adalah hayat adalah hidup. Sampainya kepada sang pemilik hidup tadi semua. Maka sudah sampailah hilang di sana itu. Maka kata Nabi, bangkainya pun halal dari segalanya. Maka Abah mengajak mari meraih sorga dari sekarang. Karena pada saat kalian kembali nanti ke alam ini adalah, maka kalian akan merasakan itu, membuktikan itu, betapa nikmatnya, tidak lagi kegelapan tadi semua. Tiada lagi digonjang-ganjing adalah kobat dan basar, antara apa namanya, sempit dan lapang, tidak lagi digonjang-ganjing hidup dan mati. Maka tiada lagi adalah susah dan senang, tiada lagi apa namanya, siang dan malam dari semua. Karena matahari tidak pernah tidak ada, demikian pula Allah tidak pernah tidak ada. Jadi penyebab manusia tidak mencintai Allah, tidak merindukan Allah, ya tadi karena manusia tidak merasakan betapa nyatanya Allah hakul mubin. Nur Allah nyata pada tubuhnya dilakukan dalam wujud syariat. Syariat geraknya tubuh dalam melakukan apapun pada dasarnya adalah sholat. Itulah sholat. Maka sholat dibagilah dengan antara sholat syariat dari semua. Tapi yang sebenar-benarnya sholat itu ingat pada Allah. Maka akimis sholat lidzikri. Sadar, terang tadi semua. Tidak mabuk tadi semua. Dan Allah melarang kepada orang-orang yang masih mabuk adalah untuk melaksanakan sholat tadi semua. Dan manusia hari ini tidak sadar dia melaksanakan sholat tapi tidak sholat. Melaksanakan saum tapi tidak pernah imsak. Maka tadi saum yang sebenarnya saum adalah imsak. Imsak dari apa? Merasa wujud, merasa ego, pengakuan pada diri, tidak pernah menyembelih Ismail,
tidak pernah menyembelih dirinya dari semua, ya, tidak pernah mengembalikan dirinya pada Allah, tidak pernah ridho pada Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Kalau kamu sudah pada titik surga itu sahabat, maka semuanya adalah menjadikan cahaya, semuanya kebahagiaan, semuanya indah, semuanya adalah baik, semuanya adalah karena kamu sudah ridho pada Allah dari semua, pada sifat segala sifat Allah. Maka oleh karena itu pada malam hari ini sesuai dengan pertanyaan sahabat-sahabat Abah semua, dan Abah ingin selalu mengajak bahagia. Karena bahagia itu Allah, surga itu Allah. Dan Allah itu adalah nur, dan hakikatnya cahaya. Maka tidak bersama Allah itulah lupa, kegelapan. Maka sampai baginda Nabi adalah menyampaikan tentang manusia yang lupa pada Allah dengan nafasnya itu. Man akhraja nafasin adalah siapa yang keluar man akhraja nafasin adalah abidikrillah tadi. Maka tidak ingat pada Allah pahwal mayit, dia adalah bangke. Maka Nabi mengatakan manusia itu bangke. Artinya kalau bayangkan hari ini yang sholat itu bangke dari semua. Cirinya sholat bangke adalah sholat yang berjalan tapi tidur dari semua, itu bangke. Maka bangke itu dianggap mayat. Bahkan kata Nabi mislul hayawan, adalah bangke binatang. Dunal bakoroh, tapi terlalu mulia bangke sapi itu. Tapi adalah pahia kal hinjir, adalah bangke babi dari semua, ya. Maka disitulah sesungguhnya sahabat semua adalah, ya, Abah ingin mengajak pada kalian sorga hari ini, saat ini, sekarang. Apa itu? Kembalilah kepada dia. Sorga yang mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khatara. Semua, ya. Yang tidak bisa kamu bayangkan dengan pikiran, yang tidak bisa kamu bayangkan dengan penglihatan, dan tidak pernah didengar oleh telinga, tadi semua, itulah Allah, sahabat. Maka, dan dia begitu dekat dengan kita. Maka malam hari ini marilah kita sadari tentang kehadiran kita di alam dunia ini, ya, adalah sesungguhnya adalah sekali lagi bukan pada tujuan kita, tetapi pada tujuan Allah. Pada saat dalang itu membuat ada sekelompok wayang dengan berbagai sifat. Sebetulnya ingin diperlihatkan bukan sifat wayang, bukan wujud wayang. Tetapi yang ingin diperlihatkan oleh dalang adalah wujud dirinya, zat dirinya, dari semua, ada sifat dirinya dari semua. Pada wayang itu, ya, baik dia sifat lucunya, sifat gagahnya, sifat pinternya, sifat tampannya, sifat segala sifat. Dan disitulah sahabat, pahamilah tadi semua. Kalau kalian sudah mengerti bahwa betapa besarnya sayang Allah padamu, demi Allah kamu tidak akan ngomong neraka karena tidak pantas. Kamu tidak akan menuduh Allah akan menyiksamu karena dia tidak akan pernah menyiksamu. Kalau kamu sudah kenal dia yang sebenarnya dia, maka marilah kita dari hari ini, dari sekarang, dari semua saat ini, kembalilah kepada dia. Karena kau akan merasakan keindahannya, kebesarannya, keagungannya. Nah, tetapi manusia hari ini adalah sedang lupa kebanyakan. Bahkan Allah menyindirnya dalam keadaan tidur. Dan baginda Nabi menyampaikan, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Jadi pada dasarnya hari ini kamu sholat, itu sholat yang dilakukan sedang tidur. Walaupun bahkan kamu menyebutkan nama Allah pun tidur. Dan disinilah manusia ingat dengan lupa tadi semua. Pada saat ingat pun kau lupa tadi semua, ya. Inilah sesungguhnya an-nasu niyamun. Wa idza matu intabahu, tapi ketika kamu bangun dari tidur. Nah, disinilah kita harus mengerti bagaimana kedekatan. Itulah penyebab kamu tidak mencintainya. Karena kamu tidak sadar wujudnya. Kalau kamu ngerti. Abah suka mengumpamakan adalah asbak kayu dengan kayu. Ingat. Ya. Inilah kenapa kata Abah juga. Bahwa sesungguhnya segala apa di dunia ini. Kullu syai'in babun ilallah.
maka kau akan menyaksikan Allah walillahil masyriq wal maghrib, maka hanya yang nampak hanya Dia. Hanya Allah lah yang ada. Nah, pada saat yang nampak sudah Allah dan Allah itu adalah Ahad, maka kebahagiaanmu hanya tersumber kepada yang satu itu. Nah, maka kenapa manusia tidak menemukan kebahagiaan? Karena dia mencintai makhluk yang fana, tapi tidak mampu menyaksikan Allah pada segala yang fana. Karena sebenar-benarnya yang fana inilah yang baqo. Sebenar-benarnya yang akhir inilah yang awal. Sebenar-benarnya yang dohir inilah yang batin. Disitulah manusia tidak menyadari bagaimana Allah dohir pada dirinya. Maka disitulah sahabat ya yang Abah cintai, karena Abah ingin semuanya merasakan kebahagiaan hari ini, bukan nanti, saat ini. Kalau tidak, kalian akan digonjang-ganjing surga dan neraka. Pagi sorga, sore neraka. Hari ini sorga, besok neraka. Hari ini adalah terang, besok gelap. Hari ini untung, besok rugi. Hari ini bahagia, besok menangis. Hari ini sadar, besok mabuk. Tadi semua. Nah, itulah maka kita harus pahami secara tauhid wahada yuwahidu tauhidan, secara syuhudul kasroh bil wahdah. Menyaksikan yang banyak pada yang satu. Suhudul wahdah fil kasrah, menyaksikan yang satu pada yang banyak. Kata Abah, sudah segalanya. Dialah hakul mubin, dialah yang hak, yang nyata, mubin, yang jelas. Tiada yang nyata dan jelas kecuali Dia. Nah, inilah karena manusia akhirnya tidak bahagia, menderita. Akhirnya timbullah masalah-masalah baru, masalah istri, masalah anak, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Segala masalah yang akan muncul padamu akan menjadi ilah pada dirimu. Karena engkau tidak mampu melihat Allah pada segala perkara. Abah sering sampaikan bahwa pada dasarnya, pada segala yang ada saat ini, maka itulah kamu harus menyaksikan Dia yang ada tadi semua. Dialah yang ada tadi semua, bukan yang tidak ada. Sementara yang dilihat oleh manusia adalah yang tidak ada. Maka dia digonjang-ganjing dengan tagoyurnya yang tidak ada. Datang dan pergi. Tadi semua. Dan sifatnya yang kadang-kadang pagi masih jamalnya. Sore udah jadi jalalnya. Kamu masih capek yang seperti itu. Dan kamu akan lelah dalam hidup ini, sahabat. Maka yang paling parah lagi akhirnya dikirnya dijadikan alat untuk lupa pada Allah. Dikir tapi lupa pada Allah. Sholat tapi lupa pada Allah. Saum tapi dia tidak menyadari. Tidak pernah imsak. Imsak, saum itu dari kata imsak. Imsak itu menahan. Apa yang kau tahan? Tadi yang kau tahan adalah keberadaan dirimu. Pengakuan aku yang sebetulnya aku palsumu itu. Itulah yang membuat kamu lelah. Aku palsumu. Dan kau lupa pada aku sejatimu. Tadi semua. Maka saya dikatakan syariat mengajarkan bagaimana membenahi tubuh ini. Biar mengerti sebenar-benarnya tubuh ini. Kenapa tubuh ini bergerak? Kenapa tubuh ini hidup? Siapa yang menghidupkan? Nah, disitulah ada hubungan antara kita dengan Dia. Dan Dia sudah mengatakan, Jailun, inni jailun. Aku yang menjadi. Sahabat, pahamilah di sini. Maka Dia sebagai Ahad, Dia tajalilah pada Ahmad. Ahmad tajalilah pada Muhammad. Maka nampaklah pada Nur Afal Allah, pada Al-Mahdi. Karena kamulah Al-Mahdi itu sesungguhnya. Pada saat Nur Afal Allah sudah terpancar pada tubuhmu. Maka engkau tubuh yang senantiasa diberikan al-hadi ila siratil mustaqim adalah selalu berada pada petunjuk dari semua. Dalam keadaan apapun. Khairihi wa syarihi. Dari semua sahabat. Nah inilah ya sahabat yang harus dipahami. Adapun tadi ya. Maka manusia dalam berjalan dari zaman ke zaman. Mulailah ada sekelompok yang disebut mujasimah. Sekelompok orang yang tadi semua yang menjisimkan Tuhan tadi semua, yang mempersonifikasikan Tuhan tadi semua. Maka di sinilah kegagalannya. Kemudian masuklah kepada makom
Mutajilah yang selalu melihat bahwa seluruh gerak ada pada sisi wayang. Dia tidak menyadari bahwa tidak ada yang bergerak daripada wayang kecuali hanya dalanglah yang bergerak. Maka sebetulnya dalam kitab-kitab yang kalian kalau mondok Kifayatul Awam tadi semua, Dasukimul Barohin tadi semua, Al-Luma bahkan, atau barangkali Tijan Ad-Darori tadi semua, adalah bagaimana mengajarkan adalah sesungguhnya wahdaniyat fil af'al itu tadi semua. Nah, pada saat kalian sudah wahdaniyat fil af'al, itu hanya akan terjadi kalau kamu sudah liqo fil jasad, sudah liqo dohir dengan Allah. Nah, bagaimana liqo secara dohir? Berarti kau sudah kembalikan sebenarnya yang dohir, yang baru, inilah yang kodim dari semua. Ya, kau melihat yang kodim dari yang baru dari semua. Maka disitulah man arofa nafsahu adalah bil fana. Kau menyaksikan, mengenali dirimu yang fana, maka kau akan mengenal dia. Wa man arofa robbahu bil baqo. Maka disitulah kau akan menyaksikan dia adalah baqo. Dan kalau kamu sudah mengembalikan yang fana ini kepada yang baqo, maka sebenar-benarnya dia sudah jadi abqo pada dirimu. Tadi wal akhiratu wa abqo. Maka akhir itulah abqo. Maka pahamilah sahabat tadi semua. Ya, kehidupan hari ini kata Abah juga adalah dunia. Hari ini adalah dunia. Kalau kau pandang adalah segala yang baru. Pada saat kau sudah kembalikan yang baru ini pada yang kodim, maka dunia ini akhirat sebenarnya. Pada saat kau melihat semua gerak pada wayang itu adalah dalang, sebenarnya yang kau lihat adalah akhirat. Semua. Bukan lagi tidak tertipu pada tagoyurnya segala gerak wayang. Segala kebaikan dan keburukan wayang. Segala kepada halal dan haramnya sebuah benda. Karena tidak ada yang haram pada dasarnya di sisi dia. Tadi semua. Nah, inilah yang harus dipahami. Silakan mau di level mana kamu berada. Semakin rendah kamu berada, semakin neraka bagi dirimu. Artinya semakin ego mulah yang ada. Dia tidak ada. Karena dia adalah napi isbat. Tadi semua. Kau ada, dia tidak ada. Kau hidup, dia mati. Kau yang wujud, dia Adam. Pahami itu sahabat. Ya. Maka kalau tidak demikian berarti kau tidak akan pernah walaupun ngaji 1 jam, 1 khataman. Maka bacaan Quran itu adalah baca koran. Tadi semua. Tapi kalau baca koranmu, kau menyadari yang membaca dan yang dibaca adalah kamu kenal, maka koran pun menjadi Quran. Tadi semua. Ya. Pada saat seluruh gerak ibadahmu, yang kau sebut dengan sholat, tapi kau tidak lupa dengan Allah, itulah olahraga. Pada saat engkau bergerak dan kau diam, menyaksikan fi'il Allah, nur afal Allah pada tubuhmu, walaupun pada pingpong, itulah sholat. Apapun. Jadi intinya yang disebut sholat harus kamu pahami. Tersambungnya, sadarnya dari semua, hadirnya. Itulah Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hadirnya Allah. Sementara hadirnya Allah adalah dengan tidak hadirnya kamu. Dia hadir kalau kamu tidak hadir. Dia ada kalau kamu Adam. Dia wujud kalau kamu adalah Adam. Tadi semua dialah yang bako yang ada. Maka hari ini bagi Abah saya itu adalah sudah surga. Tadi semua. Sebenarnya kalau sudah sampai di level itu kamu, di makom Aryan itu, maka dunia ini milikmu. Kamulah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Tadi semua. Qala Muhammad, qala Rasulullah, qala sebagai warasatul anbiya, qala adalah al-mahdi yang nyata, yang hidup, yang dohir. Tadi semua. Ya. Jadi sekali lagi Abah ingin mengajarkan kepada yang masih awam, yang masih dasar, tadi semua. Penyebab ketidakbahagiaan kalian karena kalian masih menganggap jauh dengan Allah. Tadi semua. Bagi orang yang sudah menganggap jauh, nah itulah jauh itu adalah apa yang disebut jauh. Maka kita dalam semua ilmu tauhid itu wajib tamsil. Wajib adalah kita membuat kita harus membuat istilahnya. Jadi
kita harus mentakwil dari semua sahabat. Apapun yang berkaitan dengan Allah tanpa takwil, terjadilah mujassimah. Apapun yang berkaitan dengan Allah tanpa takwil, maka haramlah, maka kufurlah, maka murtadlah. Sesungguhnya yang harus kamu pahami. Maka marilah sahabat. Tapi kalau tidak berjalan menuju Allah, kamu pun neraka. Disinilah resiko yang harus kamu hadapi dari semua. Ya, untuk sampai pada kesadaran sempurna adalah sampai kepada Jabal Nur. Jabal adalah puncak kesadaran, Nur adalah cahaya. Kemudian juga sampai pada Bukit Tursin dari semua. Sampailah kamu pada bukit adalah puncak kesadaran, Tursin adalah Shin dari semua. Ya, semua atau sampailah kepada Jabal Rahmah. Jabal adalah merupakan kesadaran, Rahmah adalah kasih sayang. Itulah di penghujung perjalanan kamu adalah cinta. Tapi cinta itu ada di dadamu di sini. Maka Abah sedang jelaskan tentang alam nasrah. Kenapa Allah menggunakan istifham yang sifatnya takriri, adalah kalimat bertanya tetapi pernyataan menggunakan kata pertanyaan. Karena di situ Allah ingin menegaskan 1000 kali lebih jelas daripada menggunakan kalimat pernyataan tentang siapa dirimu dan siapa dirinya. Dari semua ya. Nah, disinilah sesungguhnya yang tadi dan akhirnya segalanya sahabat menjadikan sholat kepada dirimu dari semua. Dan disinilah kamu tidak akan pernah lagi ada neraka pada dirimu karena kamu sudah bebas dari Ya'juj wa Ma'juj. Kamu bebas dari Juj dari semua ya. Dan hari ini manusia ada pada duhon karena hilangnya kesadaran dari semua ya. Kabut di pikirannya. Itulah dukhon dari semua. Yang inilah menyelimuti pikiran. Itulah yang membuat dirimu adalah tergoncang-ganjing dengan samudra bahrul hayat ini semua. Karena ad-dunya bahrul amik kata Nabi. Sesungguhnya dunia ini adalah lautan yang dalam. Banyak manusia sedang tenggelam pada mahsyar hari ini. Yang berjalan pada semata kakinya. Karena dia mabuk dari semua. Ada yang berjalan sedengkulnya hari ini. Ada yang berjalan adalah pada pusarnya. Tapi ada yang sudah sampai pada kesadaran timbul tenggelam. Pada dasarnya hari ini. Karena dia yang ada 90%. Maka Allah tidak ada 90%. Pada saat kamu mati, dialah yang ada. Pada saat kamu kesadarannya hanya 2%. Maka dia berarti dirimulah yang 98% itu. Maka pada saat yang ada adalah kegelapan adalah dirimu. Maka engkau akan siap-siap menampung segala kesulitan. Itulah yang Allah ingatkan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang melalaikan tentang kehadiran Allah tadi kepada ad-dzikra tadi semua. Ad-dzikir. Allah lah ad-dzikir itu. Tapi sekarang banyak manusia baru menyebut-nyebut tapi belum zikir. Karena zikir itu adalah dzakara yadkur dzikron itu ingat. Ingat pada apa? Ingat pada fiilnya. Nur af'alnya pada tubuhmu. Pada apa? Pada segala gerakmu, ke kantormu, jualanmu, ke sawahmu, jaga tokomu. Jadi olahraga, jadi petinju, jadi apa? Bahkan jadi garong. Kalau kamu sadar itu adalah tiada daya kekuatanmu, tiada wayang yang bergerak, tiada rahwana yang bergerak, tiada buta yang bergerak. Maka buta itu adalah dia akan masuk surganya dalang tadi semua ya. Karena dia menghadirkan dalang sahabat. Nah itulah maka manusia hari ini lupa pada jasadnya, lupa pada asmanya, lupa pada fiilnya, lupa pada asmanya, lupa pada sifatnya. Akhirnya di penghujung hilanglah, tidak ada zatnya. Nah disinilah sesungguhnya hari ini manusia adalah bergerak pada ritual yang hilang dari Allah. Dari la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tiada sah ibadah kamu kecuali kau kenal. Kenalilah dalangmu itu. Nah inilah yang menjadikan manusia kenapa tidak cinta Allah. Karena kau tidak kenal dengan dalang. Kenapa manusia tidak merindukan Allah? Karena manusia tidak kenal, tidak merindukan dalang. Coba kalau kamu sudah kenal dalang, bahwa kamu hidup pada hidupnya dalang. Kamu wujud pada, Abah umpamakan, kata Abah, antara kayu dan asbak kayu. Kayu dan asbak kayu adalah al-abid wal ma'bud wahid.
Maka tugas si kayu itu adalah harus menyadari. Bagaimana tingkat kesadaran si asbak kayu ini adalah kalau seandainya dia tidak takholi. Takholi adalah mencabut pengakuan dirinya, ego dirinya. Bahwa yang wujud dirinya, yang hidup dirinya. Maka disitulah kayu ini mulai mabok. Maka disitulah kayu ini mulai lupa. Kayu ini mulai tidur. Tadi semua. Itulah kata Nabi. An-nasu niyamun. Wa idamatu intabahu. Sesungguhnya asbak kayu itu tidur. Wa idamatu. Ketika dia hancur barulah sadar. Sebenarnya dirinya tidak ada. Yang ada hanya kayu. Dia wujud pada wujudnya kayu. Dia hidup pada hidupnya kayu. Dia adalah baru. Tetapi barunya dia adalah. Kalau dia sadar mematikan dirinya. Kodimlah dia bersama kayu. Yang kodim itu. Itulah yang disebut abqa. Wal akhiratu wa abqa. Maka manusia hari ini sahabat, pada dasarnya kata Abah juga adalah. Hari ini ya Abah menyaksikan surga dan neraka, barja, sirat adalah sedang dialami oleh manusia. Dan sebenarnya nyata, tidak ada lagi. Allah itu ilmiah. Itulah kenapa Allah alima ya'lamu. Allah itu dari wallahu alimun. Allah itulah maha mengetahui. Karena Allah itu adalah ilmiah. Tapi tingkat pengetahuan Allah itu dimulai daripada alima, tahu. Semua manusia tahu. Manusia diajarkan tahu. Oleh siapa? Oleh Jibril, Jabaroil. Dari penglihatannya. Dihadirkan, disadarkan kepada apa yang dilihatnya. Itulah sesungguhnya dibawa kepada tahu. Tapi tahu kita itu adalah alima ya'lamu ilman. Wa ma'laman. Fahuwa alimun. Wa zaka ma'lum. Sampailah. Kamu betul-betul tahu akan berubah menjadi ingat. Ingat akan menjadi cinta. Cinta akan menjadi rasa. Nah itulah. Kalau kamu sudah maklum. Maka pada saat kamu sudah maklum. Sebenar-benarnya yang wujud hanya Allah. Maka kamu akan merindukan. Asbak kayu ini akan merindukan kayu. Tuhannya. Inna rabbaka ahata binnas kata kayu. Tuhankulah yang meliputi diriku. Aku tidak wujud kalau bukan wujudnya si kayu. Aku tidak hidup kalau hidupnya si kayu. Ini perumpamaan sahabat. Sebetulnya juga sama dengan gula dan manis. Pada dasarnya pada saat gula itu sudah mengenal dirinya. Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Adalah ucapan para merupakan tasawuf tetapi benar menurut Al-Quran. Sejalan dengan Al-Quran. Walaupun itu bahasa itu adalah bukan hadis tetapi adalah membawa spirit Al-Quran tentang man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Maka kesadaran si asbak kayu ini adalah sama saja. Anggap saja asbak kayu itu tubuhmu tadi semua. Yang selalu merasa ada. Merasa gagah. Merasa hidup. Merasa bisa. Inilah sesungguhnya awal dari gerbang daripada kematianmu pada dasarnya. Maka disinilah sahabat kita yang Buddha, Hindu lebih mengerti dari kalian. Lihat Candi Borobudur. Dari Kamadhatu pindah pada Rupa Dhatu. Dari semua. Dari Rupa Dhatu pindah kepada Arupa Dhatu. Adalah alam tanpa bentuk. Dari semua. Ya. Seolah-olah sahabat pada saat dalang itu ingin mengenali dirinya. Pada saat dalang itu ingin menyaksikan dirinya. Si dalang berkata, Anna kanzan mafi. Aku ini tersembunyi, kata dalang. Ahbabtu an urofa. Tapi aku ini ingin dikenali. Maka dia tajalilah dia kepada wayang yang dia buatnya. Pada saat dia ingin kelihatan sifat ajidnya, jabarnya. Jadilah dia Bima. Begitu. Bima itu dalang. Tadi semua. Dalang adalah yang ingin memperlihatkan bahwa dia itu gagah. Gitu kan tadi semua. Arjuna yang jago panah juga dalang. Pada saat dia ingin dilihat dirinya pada sisi lain. Adalah bahwa dia adalah merupakan seorang yang tampan. Yang memiliki kemampuan untuk sakti dalam panah. Tapi tergantung si Arjuna itu. Mampukah dia menyaksikan dalang pada dirinya. Mampukah si Bima itu menyaksikan kegagahan dalang pada dirinya. Demikian pula adalah pada saat dalang tajali. Karena dalang itu sempurna dengan semua sifatnya. Maka dia tajalilah menjadi cepot, dawala. Dari semua. Jadi bagong, jadi petruk. Sebenarnya juga dalang.
Yang lucu itu dalang. Yang hidupnya pada cepot adalah hidupnya dalang. Sama dengan yang hidupnya pada Arjuna, pada Bima, pada Rahwana, pada Buta, semuanya. Sama hidupnya yang ada pada hidup, pada malaikat, pada Allah, pada jin, pada iblis, pada dedemit. Semuanya dia satu itu. Coba sahabat, Abah yang Abah cintai, karena jangan sampai terlambat. Dan dia sudah menginstruksikan dalang itu. Ittaqullah. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, yang dipanggil itu yang telanjang. Hei wayang-wayang yang sudah telanjang. Hei wayang-wayang yang sudah takhalli. Hei wayang-wayang sudah mencabut keberadaan dirinya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun. Yang sudah menjadikan aku adalah wujud dengan mawujudnya sang wayang itu. Pada apa? Pada diamnya, pada geraknya, pada hidupnya, semua. Maka tadi, sahabat, sya'atu'ilah luar biasa dengan hikamnya. Adharo wis ngadohirkan. Adharo wis ngadohirkan adalah wujuda kulla syai'in. Sudah mendohirkan kayu. Wujudnya segala sesuatu menjadi asbak kayu. Menjadi kucing, menjadi domba, menjadi manusia, menjadi gunung, menjadi laut. Karena dia ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ala, dia yang menjadikan. Yang menjadikan segala sesuatu yang menjadi sesuatu. Nah disinilah maka akhirnya yang nampak sebenar-benarnya di muka bumi yang kalian lihat itu sebenar-benarnya goib. Dia tidak ada. Dan sebenar-benarnya Allah, keberadaan Allah itu, adanya Allah itu justru pada ketiadaannya. Tadi semua. Dan sebaliknya keberadaannya adalah wayang senyata-nyatanya dohirnya. Justru semakin nampak makhluk itu, makin hilanglah dia sebenarnya. Maka yang goib makhluk, yang wujud, yang goib wayang, yang dohir dalang. Maka dikatakan sya'atu'il adharu wis ngadohirkan wujuda kulla syai'in. Allah kayu sudah wujud menjadi asbak kayu li'annahu, karena satu kayu adalah al-batin. Batin pada asbak kayu ini. Allah itu. Maka tadi pada saat manis tajali pada gula, maka manis itu batin pada gula, sahabat. Jadi manis itu batin pada gula. Ingat itu. Maka dia berkata al insanu syiri wa ana syirahu. Aku rahasia, aku adalah rahasia si gula, kata si manis, dan manis, wahai manis, kamu adalah rahasia aku. Dan jangan lupa, Allah pun tadi sang wujud tidak ada pada saat ada kamu. Allah pun yang basar tidak ada kecuali pada penglihatanmu itu. Maka disinilah sesungguhnya bagaimana harus dipahami nur insan, nur Muhammad, nurullah. Itulah kisah Ashabul Kahfi yang tertidur 309 tahun. 3 karena dia adalah mati. Dari semuanya tidak bersatu antara nur insan, nur Muhammad, nurullah. Maka mari kita nggak usah takut murtad, ya tadi semua. Abah yang jamin tadi semua, ya. Karena kalau tidak begitu kalian tidak pernah merasakan sebagaimana si kayu berkata, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza salaka, ketika wahai bertanya kepadamu Muhammad. Mana Muhammad? Inilah wujudnya si kayu itu. Atau dalam bahasa fisika Muhammad itu adalah fermion yang membatasi. Adapun yang dibatasi adalah foton, cahaya. Allahu nur, cahaya dibatasi fermion supaya ada identitas. Ini disebut asbah, itu disebut kursi, itu disebut meja. Padahal sama-sama kayu. Sebut pelapon. Itulah Muhammad. Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam. Nah, segala apapun, inilah rupanya seperti ini. Adamlah ini. Tapi bentuknya asbak inilah Muhammad. Dan Tuhannya adalah si kayu itu sendiri. Sama, sahabat. Ya. Maka bagaimana menyambungkan asbak kayu, sholat asbak kayu ini? Pada saat dia tidak mengenal Tuhan,
asbak kayu itu akan teriak-teriak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia masih mencari Tuhan. Karena tiada Tuhan selain Allah, tapi dia tidak tahu di mana Allah itu. Apa Allah itu? Bagaimana Allah itu hubungan dengan dirinya? Maka dijawablah oleh si kayu, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ketika wahai Muhammad, ketika ada bertanya kepadamu, katakan kepada si asbak kayu, sebenar-benarnya aku adalah qarib. Disinilah harus dipahami tauhidnya. Bagaimana dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Nanti maka akan disambungkan dengan rasa dari semua sahabat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tugas si asbak kayu itu adalah bukan meminta. Karena pada dasarnya adalah bagaimana meminta. Inna rabbaka atau binas. Sebenarnya Tuhanmu yang meliputi dirimu. Wujud kamu itu wujud aku. Maka itulah perintah dalam Quran itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun ibadah. Ibadah itu bukan menyembah. Ibadah ya'budu ibadatan. Adalah bagaimana menghadirkan. Maka tadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tadi semua. Tadi. Maka itulah yang harus dihadirkan. Hilangkan dirimu. Lepaskan dirimu. Tekuk lidah. Katakanlah si asbak kayu itu kamu. Tekuk lidahmu. Rapatkan gigimu. Adamkan dirimu. Bangunlah dari tidurmu. Bangunlah dari kematianmu. Bagaimana cara bangun dari kematianmu? Kan tadi kata Abah juga. Harus dipahami tentang hakikat Allah dan kamu. Pada saat kamu yang wujud, dia tidak ada masalahnya. Nah, disitulah baginda Nabi mengajak kepada kita dari Allah. Dan Allah menyuruh kepada kita kembali. Hei asbak kayu yang sudah lupa kepada jati dirinya. Panakkan, karamkan, bakar, hancurkan, pecahkan keberadaan wujudmu itu. Begitu. Supaya aku ada. Makanya. Maka dikatakan adalah wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, inilah asbak kayu dan kayu ini qarib. Maka yang disebutkan dengan makom muraqabah, makom yang dekat. Dia menyaksikan sifat pada asbak kayu, tapi menyaksikan zat pada kayu. Qarib. Tapi orang yang sudah mempanakkan dirinya, wujud dirinya, maka berpindahlah dari makom muraqabah pada makom musyahadah. Kamu, kayu menyaksikan dirinya pada wujud asbak kayu. Tuh. Ingin melihat afalnya, ingin melihat sifatnya, ingin melihat asma'nya, ingin melihat zatnya. Nyatalah dia. Maka disitulah kau akan merasakan surga. Maka tidak lagi kamu ingin, tapi kata kamu, jadilah. Jadilah. Kun. Tadi semua. Fayakun. Tahan nafasmu. Kun. Keluarkan nafasmu. Fayakun. Tadi semua. Ya. Maka itulah. Kata Abah, di alam dunia ini, kalau kamu tidak mengerti begitu, kamu masih berada pada Ya'juj wa Ma'juj. Alam dualitas, alam juj dan juj, tapi lupa pada kul tadi semua, ya. Maka kamu akan digonjang-ganjing dunia mudah dan susah, dunia hidup dan mati, dunia neraka dan surga, dunia itulah. Coba nanti kamu akan begitu sudah mengenal dirimu dengan dirinya. Maka itulah dikatakan man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Barang siapa si asbak kayu itu sudah kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya itu si kayu yang meliputi dirinya. Yang Allah berkata 4 ayat dalam Al-Quran, inna rabbaka ahata binnas. Tuhanmu lah wahai asbak kayu, si kayulah Tuhanmu itu yang wujud. Kau wujud, kau maujud karena wujudnya, kau hidup karena hidupnya. Kau diam karena diamnya, kau bergerak karena geraknya. Ujibu da'watad da'i dadaan, maka hadirkan da'a yarda'u, hadirkan semuanya.
Maka itulah sehari ini pada bulan Rajab ini kamu harus harus nanti di Ramadan itu id ada yang udu. Kembalikan tadi semua supaya tubuhmu, supaya si asbak kayu nanti merasakan nikmat dari semua. Itulah yang disebutkan goiro siratal ladina an'amta alaihim. Karena kamu sekarang sudah menjadi anbiya, jadi syuhada, jadi salihin, jadi siddiqin. Karena tidak ada lagi pengakuan. Kau sudah sembelih Ismailmu. Kau sudah sembelih adalah diri kepalsuanmu. Karena kau sudah kembalikan sebenar-benarnya yang wujud. Maka tadi kata hikam, adharo wis ngadohirkan kayu wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu di annahu karena satunya kayu al batin. Jadi kayu itu menjadi batin pada asbak kayu ini. Tapi tugas si asbak kayu ini watoa dan harus mampu menghilangkan wujuda kula syai'in. Kamu sekarang menjadi asbak kayu di annahu karena satunya kayu al-zahir tuh. Maka tadi kata Abah, sebenar-benarnya makhluk ini kelihatan ada, tapi tidak ada. Maka tadi kelihatan nampak, tapi goib. Tapi dia, Allah. Nah tadi, kesadaran si asbak kayu pada saat dia sudah menafikan keberadaan dirinya. Ternyata yang wujud watwa dan harus mampu menghilangkan wujuda kula syai'in, wujudnya segala perkara li annahu karena satunya kayu ad-dhahir. Sebetulnya Allah lah yang zahir. Maka itu tadi, sahabat. Maka kalau begitu berarti kau sudah memandang, maka seluruh makhluk ini sudah akhirat. Dan semuanya sudah abko bersama bakonya. Ya bako bersama Allah. Kalau sudah abko, maka kau sudah akan diundang oleh dia. Si kayu mengundang si asbak kayu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Hei asbak kayu yang sudah tenang. Yang sudah telanjang, yang sudah mengembalikan, menyaksikan, merasakan, bahkan dia akan rindu. Kalau si asbak kayu itu ngerti Tuhannya itu kayu, kamu pun kalau seandainya kamu sudah mengerti, sebenarnya dia yang hidup pada dirimu itu dia. Kau akan rindu. Kamu tidak akan pernah berpikir segala apapun yang selain dia. Karena dia, hidupmu itulah dia. Maka kau akan merindukan, merasakan kebaikan. Ternyata yang membukakan bajuku selama ini hanya dia. Ternyata yang menyuapi diriku hanya dia. Ternyata yang hidup nyata pada diriku hanya dia. Sementara aku adalah wujud yang diwujudkan oleh dia untuk dia melihat fiilnya pada tubuhku. Maka disitulah kau akan rindu dengannya. Aku rindu padamu ya Allah. Nah, itulah. Aku cinta padamu ya Allah. Maka disinilah kau sudah surga, sahabat. Maka mari jangan jahil. Bukan gedegmu itu, bukan manakibmu itu, bukan khotamanmu itu. Tapi sadarilah, takholilah. Takholilah. Bagaimana kau akan rindu padanya? Kau masih anggap Tuhannya di langit ketujuh. Bagaimana kau rindu akan kepadanya? Kau anggap sesungguhnya dia masih ada di penjara, di Baitullah, di Mekah, di sana, di batu itu. Sementara dia yang selalu adalah melayanimu, menyayangimu. Dengan kurang ajarnya kamu adalah pada saat kamu sholat duha si asbak kayu ini. Ya, dengan seenaknya. Itulah contoh hari ini. Manusia sudah kehilangan Allah. Negara-negara yang mengaku agama hilang Tuhannya. Tapi negara-negara yang tidak pernah mengaku agama, mereka hidup bersama Tuhannya. Maka Eropa bahagia, Korea bahagia, Jepang bahagia, Taiwan bahagia. Tapi kau yang tiap hari adzan 5 waktu, tablik akbar dikirimu di kananmu, makin terus jauh pada Allah. Makin jauh, bahkan tidak pernah merasakan, bahkan tidak merinduinya. Muncullah ketakutan pada Tuhan. Hidup takut, mati pun takut. Bagaimana mungkin sahabat? Kau takut dengan dia. Bagaimana dia yang maha menyayangimu. Yang selalu menjagamu. Karena kamu itu tidak ada kalau nggak ada dia. Bayangkan oleh kamu. Adakah asbak kayu kalau nggak ada kayu? Adakah mawujud kayu ini? Asbak kayu ini kalau bukan wujudnya si kayu.
Adakah hidup si asbak kayu ini kalau katakan asbak kayu adalah kamu? Kalau bukan hidupnya dia. Adakah asbak kayu ini bisa mendengar kalau bukan dengan telinganya? Sama dengan samanya dia. Itulah. Manusia tidak merindukan Allah. Tidak mencintai Allah. Karena dia tidak merasakan betapa baiknya Allah. Terus cerita tentang siksa kubur. Betapa bodohnya wahai kalian manusia. Kau tuduh dia akan nyiksamu dalam kuburan. Maka Abah katakan, kalau kamu takut dengan kuburan disiksa itu, kasih tahu. Dan Abah katakan, ya Allah, kasihkan saja pada hamba. Abah setu semuanya. Seluruh dunia, Abah nggak tanggung-tanggung. Karena aku bukan aku. Dari semua. Kalau kamu nanti di seberang sana ada neraka yang akan disiksa. Yang seperti otakmu itu, Abah tanggung seluruh manusia sedunia nerakanya. Karena kamu bodoh saja sebetulnya. Tadi semua. Akhirnya di dunia ini kau menarik nerakamu sendiri. Tadi semua. Ya, bayangkan bagi orang. Maka tadi. Coba. Kurang apa dalil Allah. Ala inna awliya Allah. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Dia takut dengan apapun. Bagaimana dia takut dengan dirinya sendiri? Bagaimana dia akan membakar dirinya sendiri? Coba. Kalau kayu itu tahu bahwa asbak kayu itu dirinya. Maukah asbak kayu akan membakar si asbak kayu ini? Coba kamu pikirkan. Abah ingin mengajak kamu beradab pada Tuhan. Karena kalau tidak begitu kalian ini akan menarik nerakamu sendiri sesuai pikiranmu sendiri. Berhentilah ulama-ulama tolol. Kiai-kiai setan. Dari semua. Kalau kalian, wahai semua kiai ulama di dunia ini. Lihat pandang wajah saya. Semua. Nggak usah takut kamu dengan neraka itu. Kasih ke Abah Setu semua. Tapi berhentilah kau menceritakan tentang neraka itu. Pada orang-orang yang tidak ngerti. Dari semua. Hari ini, ya Rob Tuhanku. Yang maha mencintaiku. Melihat diriku. Dan aku diutus untukmu. Dari semua. Berhentilah. Dari semua. Ya. Kau terus menuduh dia. Memfitnah dia. Menghina dia. Dan kau terus. Kiai-kiai palsu. Yang selalu menceritakan tentang Allah. Tapi kamu tidak kenal. Asbak kayu ini jadi kiai. Jadi buya. Jadi mama. Jadi apa. Tapi Tuhannya sendiri dia tidak kenali. Itulah penyebabnya. Dari semua. Karena kamu tidak mengerti. Perumpamaan Allah. Wa tilkal amsalu nadribu halinnas. Kata Allah, wa ma yaqiluha illal alim. Tidak ada yang bisa mengerti kecuali tadi. Bagaimana kau akan mengerti, hei asbak kayu, bahwa Tuhanmu itu si kayu, selama yang ada kamu. Maka itulah muncullah dari mulut busukmu fitnah pada Tuhan yang maha penyayang, pengasih. Yang dia Al-Karim. Dia mengatakan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbika al-karim. Hei hambaku. Apa yang melalaikan? Hei asbak kayu, kata si kayu. Apa yang melalaikanmu pada diriku? Kenapa kau takut dengan aku? Padahal engkau itu tidak ada kalau bukan karena wujud aku. Engkau itu buta kalau bukan karena basorku. Kamu itu budeg kalau bukan samaku. Kamu itu bisu kalau bukan dengan kalamku. Karena ini adalah kesempatan terakhirmu. Karena alam ini akan diganti penumpangnya. Dari semua. Ya, maka ya, kalau kalian ingin kembali pada Allah, kembalilah saat ini. Kalau tidak, ya berarti dari semua. Ya. Inilah sahabat yang dikatakan oleh Syatoilah. Ada harus ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in.
wujudnya segala perkara li annahu karena satunya Allah al-batin. Tapi watoh dan tugasmu hari ini, taholiklah itu. Kembalikan, la hayyun. Kamu tidak hidup kalau bukan dihidupkan. La sami'un. Kamu tidak bisa mendengar kecuali kalau bukan samanya dia. La basyirun. Kamu adalah buta kalau bukan penglihatan dia. La mutakallimun. Kamu bisu kalau bukan bisunya. Kalau bukan karena kalamnya dia. Maka wudhu. Bukan hanya kumur-kumur, tapi kau terus tidak sadar kalam itu milik siapa. Kau cuci tanganmu, kau wudhulah. Karena la yamassuhu ilal mutahharu. Kamu tidak akan bisa merasakan kehadirannya dan mencintainya, merindukannya, dan menyadari kebaikannya setiap saat dengan napasmu, hidupmu, wujudmu, semua. Bagaimana kau disuapin setiap hari? Kau dipakaikan baju olehnya setiap hari. Dimandikan, disabuni. Kau fitnah dia. Karena kau tidak mengerti siapa dia. Sebagaimana asbak kayu ini yang jadi kiai. Tapi tidak mengerti. Kayu itulah Tuhannya itu. Malah dia merasa jadi kiai. Inilah barsiso. Kiai yang tidak mengerti. Asbak kayu yang jadi kiai yang tidak mengerti kepada Tuhannya. Jadi barsiso. Maka ini dia jadi kiai. Dia jadi ulama. Semua. Mari kita saksikan kata Abah juga. Kalau kau adalah orang yang benar. Dari semua. Karena Abah tidak ingin manusia sekarang ini, Islam ini betul-betul sudah terpuruk. Hancur kebahagiaan, sudah hancur keyakinannya. Salatnya dalam keadaan mabuk, semua. Ya. Hajinya mabuk, puasanya mabuk, semua. Karena diawali daripada tidak disadari dari semua. Ya, inilah yang dia selalu katakan kepada kita. Kembali, hei asbak kayu, kembalilah pada diriku. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hei asbak kayu, tawakallah padaku. Tadi semua. Maka kau sebenarnya ini bukan kisahmu. Ini adalah kisahku. Kau akan merasakan nikmat bersamaku. Sebenarnya akulah yang sedang menikmati. Akulah sedang menyaksikan diriku, menikmati diriku. Dan kau yang sudah mengenalku akan ikut terbawa nikmat dengan diriku. Dan kau akan menyaksikan diriku dengan penglihatan diriku. Tuh, sahabat. Maka marilah watoa dan tugas si asbak kayu ini adalah kembalilah, taholiklah. Supaya tahalilah sifat dia pada dirimu. Sabar, syukur, zuhud, qanaah, kaya. Yaitu ada al-ghani, yaitu al-mughni, yaitu ar-razaq. Tapi sekarang si asbak kayu jadi miskin. Karena dia telah merampok. Lihat hikam kalimat 126. Allah, kata Syai'illah, melarangmu mengakui milik orang lain menjadi milikmu. Dan apa yubihu, kata Syai'illah, apakah boleh si kayu mengizinkan asbak kayu ini mengakui bahwa ini wujudnya? Tadi semua. Akhirnya karena tidak mengerti. Allah dituduh neraka ini, neraka itu. Ngomongnya surga, nggak tahu surga. Tadi semua. Ayolah. Ustadz kampret, kiai kampret yang hidup di zaman ini. Jahil luar biasa. Jahil murokab. Kamu bukan pengikut Muhammad, tapi Abu Jahal. Semua ya. Jahil. Semua ya. Maka Syai'illah sudah ingatkan dalam berbagai. Ya. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un. Wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana dibayangkan
kayu terhalang oleh asbak kayu. Bagaimana dibayangkan Allah terhalang oleh dirimu pada wujudmu, pada wujudnya. Hidupmu pada hidupnya. Melihatmu karena basarnya. Mendengarmu karena samanya. Bicaramu karena kalamnya. Bismillah.